Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razak Leksono, NIM A112021133700. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kedua data science saya lanjutan dari minggu lalu. Di sini dari minggu lalu karena saya tidak menangani handling outlier, maka saya menambahkan handling outlier. Bisa dilihat, pertama saya walaupun dari data penelitian sebelumnya atau yang dataset yang kita gunakan sebelumnya hanya bertipe numerik, tapi saya tambahkan juga ini untuk agar nanti model kita bisa bagus lah akurasinya. Oke, bisa dilihat pertama saya menghapus kolom kategori walaupun sedikit useless. Kemudian saya menangani handling outlier di sini yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau memodifikasi dan menghapus nilai-nilai ekstrim dalam dataset yang secara signifikan menyimpang dari data lainnya. Oke, kita salin datanya dulu, kemudian kita outlier kan lah ya, dan kemudian kita ganti. Bisa dilihat sudah diganti. Nah, dengan mengganti outlier dengan bawah atau atas, kita mengurangi dampak outlier pada analisis data selanjutnya, yang nanti berguna untuk pemodelan machine learning atau visualisasi. Yang ini efektif untuk menangani outlier yang tidak disebabkan oleh kesalahan atau pengukuran data kesalahan lainnya. Ini tergantung dataset kita ya. Dalam kasus dataset yang saya gunakan, saya menanganinya dengan min. Oke, kemudian kita memilih kolom numerik walaupun semuanya tadi numerik ya. Nah, dan kemudian saya menghapus outlier atau sedikit kesimpulan lah di sini. Oke, selanjutnya ke rekonstruksi data atau lanjutannya dimulai dari sini. Pertama saya mengimport library yang akan digunakan, kemudian saya memisahkan kolom fitur dan target yang nantinya akan membantu dalam pemodelan. Kemudian saya membagi data serta melakukan uji oversampling. Pertama saya bagi datanya dengan 3:7. Oh ya, 3:7 kalau tidak salah. Nah, kemudian saya menangani handling imbalance. Bisa dilihat ini saya memvisualisasikan data sebelum di handling dan kemudian saya handling, setelah itu saya tampilkan lagi. Makanya hilang. Nah, oke, masih jalan. Nah, bisa dilihat ini sebelum oversampling dan setelah di oversampling. Bisa terlihat bedanya jadi seimbang. Kemudian saya tampilkan juga. Nah, semua datanya bertipe numerik atau angka. Makanya lagi lah. Kemudian saya menentukan label data. Di sini saya memisahkan kolom fitur dan kolom target. Di sini, aduh, dan serta saya membagi dataset menjadi 70 untuk training dan 30 untuk testing. Kemudian saya persiapan membangun model, pertama import library lah ya. Modelnya yang saya gunakan di sini Naive Bayes, terus Random Forest, dan SVM, terus ada Logistic Regression, Decision Tree, dan KNN. Oke, pertama saya akan melakukan training terlebih dahulu dengan random state atau langkahnya sama lah ya, 42. Di sini pertama saya melakukan dengan Naive Bayes. Saya melakukan training, prediksi, dan akurasi, serta menampilkan conversion metric dan hasil-hasilnya. Bisa dilihat akurasinya 75 ya, untuk Naive Bayes, dan kemudian ada Random Forest. Saya melakukan angka yang sama, cuman mengganti metode atau cara, dan hasilnya cukup tinggi yaitu 99, yang mana ini sangat bagus ya, tidak overfitting atau underfitting.
Jadinya kita nantinya tidak perlu melakukan melakukan di nomor 10 ini optimasi model. Tidak perlu melakukan optimasi model karena hasil yang kita dapatkan sudah tinggi, yaitu 99%. Kemudian ada SVM di sini hasilnya 83, logistic regression hasilnya 80, dan kemudian di Sensory hasilnya 97, KNN 94. Nah, kita akan bandingkan dalam satu visualisasi agar bisa lebih mudah dibaca. Bisa dilihat di sini ada naive Bayes, random forest, SPM, logistic decision, dan KNN. Yang tertinggi random forest dengan 99% akurasi. Kemudian yang terendah ada naive Bayes dengan 75% akurasi. Nah, karena dari hasil di atas model ini yang kita gunakan tadi sudah mencapai angka 99%, atau istilahnya pas tidak overfitting atau underfitting dan cukup bagus 99%, bisa dibilang sempurna lah ya. Kita tidak perlu melakukan optimasi model lagi. Oke, mungkin itu saja hasil dari pekerjaan saya minggu kedua ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.